Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tom, di mana dia baru saja mengetahui bahwa selama ini istrinya tengah berselingkuh dengan pria lain, sekaligus menjadi alasan kenapa istrinya ingin bercerai. Emosi karena hal itu, Tom yang temperamental pun langsung mendorong masuk kemudian membunuh istri dan selingkuhannya, lalu membakar rumah mereka saat itu juga. Dan kisah akan berfokus pada seorang single parent bernama Rachel, di mana ia tinggal dengan anaknya bernama Kyle, dan adik laki-lakinya yang mengajak sang tunangan untuk tinggal serumah bersama mereka. Rachel, I'm sorry. It's okay. Selanjutnya, Rachel mengantar Kyle ke sekolah dan karena sering sekali datang terlambat, Kyle meminta Rachel untuk membawa mobilnya dengan cepat. Namun ternyata jalanannya macet yang membuat Rachel memutuskan untuk melalui jalan tol. Saat dalam perjalanan, Kyle pun mendapat telepon dari sang ayah alias mantan suami Rachel yang membatalkan sebuah acara, dan hal itu membuat Kyle sedikit kecewa. Okay, alright, bye. Look, I'm sorry again, bud. I'll talk to you soon, okay? Bye. Tak lama Rachel mendapat telepon bosnya di tempat salon yang tiba-tiba memecatnya gara-gara Rachel tidak bisa datang tepat waktu. Tak cukup sampai di situ, jalan tol ternyata mengalami kemacetan panjang yang membuat pagi mereka semakin buruk. Rachel pun memilih untuk keluar tol dan mengambil jalan normal karena tak ingin membuat anaknya terlambat ke sekolah. Sampai di lampu merah, Rachel pun tiba-tiba berhenti tepat di belakang sebuah mobil hitam, yang mana itu adalah Tom yang baru saja membunuh istri dan selingkuhannya. Saat lampu sudah hijau, Tom pun tidak mau jalan sehingga Rachel memutuskan untuk menekan tombol klakson dengan sangat kencang dan pergi begitu saja sambil menekan klaksonnya kembali. Saat Rachel kembali terjebak macet, muncullah Tom yang berhenti tepat di samping Rachel, di mana Tom berbicara mengenai sopan santun dan tata krama, kemudian meminta maaf atas kejadian tadi, di mana dia sempat bengong dan tidak melihat bahwa lampu hijau sudah menyala. Dengan pagi buruk yang dialami, Rachel tidak ingin ambil pusing mengenai hal itu. Dengan enggan meminta maaf balik kepada Tom dan justru meminta Kyle untuk menutup kaca mobilnya. Tanpa mereka tahu bahwa Tom mengalami hari yang lebih buruk daripada dipecat dan terlambat datang ke sekolah. Dan apa yang terjadi saat Rachel melanjutkan perjalanan, Tom pun menyelip dan berhenti tepat di depan mobil Rachel yang membuat mereka terkejut. Dan yang lebih mengejutkan adalah saat Tom melajukan mobilnya, dia pun berbelok dan melihat ke arah Rachel, seolah kejadian sepele tadi merupakan hal yang sangat besar baginya. Beruntung Tom tidak terus mengikutinya, di mana Rachel menganggap itu hanyalah insiden kecil di jalan raya yang siapapun pernah mengalami hal serupa, dan tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Setelah mengantar Kyle ke sekolah, Rachel pun menelpon pengacara yang mengurus penceraiannya dengan sang mantan suami, di mana mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe. Karena pensinya tinggal sedikit, Rachel pun mampir di sebuah Pertamini, dan sembari menunggu, dia pun menyempatkan untuk membeli Kinder Joy di sebuah minimarket. Selesai melakukan pembayaran di kasir, tiba-tiba Rachel dikejutkan dengan kemunculan sebuah mobil hitam tepat di belakang mobilnya, di mana itu adalah Tom yang mengikutinya dan masih penasaran kepada Rachel. Beruntung ada seorang pelanggan yang baik hati mau mengantarkannya ke mobil, dengan tujuan untuk menakut-nakuti si Tom agar dia tidak mengikuti si Rachel. Lalu pria itu menyuruh Rachel untuk masuk ke mobil. Hey. Setelah Rachel pergi, Tom nekat menabrak si pria hingga tewas tertabrak pengendara lain. Selanjutnya Tom terus mengejar Rachel sampai di sebuah titik macet, di mana Tom terus menabrak mobilnya kepada Rachel tanpa ada orang yang peduli sedikit pun. Saat jalan kosong, dengan cepat Rachel menancap gas dan mencari ponselnya untuk menghubungi polisi. Namun ternyata ponselnya sudah diambil oleh si Tom saat dia meninggalkan mobilnya di pom bensin tadi. Untuk mengamankan diri, Rachel pun pergi ke jalan pemukiman, di mana dia berhenti tepat di bawah jembatan layang untuk bersembunyi dari kejaran si Tom.
Adegan pun berpindah ke sebuah kafe di mana di situ ada pengacara Rachel yang bernama Andy. Tak diduga muncullah Tom yang menemui Andy, di mana Tom memeriksa ponsel milik Rachel dan berhasil mengetahui siapa saja orang yang dekat dengannya. Tom pun berpura-pura sebagai teman lama Rachel dan meminta Andy untuk menelponnya, di mana akhirnya Tom mengangkat bicara mengenai ketidaksopanan Rachel kepada Tom atas insiden tadi. Dan meski Rachel pun sudah meminta maaf, hal itu ternyata tidak cukup untuk menebus rasa kesal dan emosinya atas kejadian tadi, di mana Andy terlihat bingung dan meminta ponselnya Rachel dikembalikan. Tapi lagi-lagi Tom berbuat nekat di depan umum, di mana Tom dengan tanpa takut melukai si Andy dan membunuhnya tepat di depan orang-orang yang ada di sana. Meski orang-orang sedang merekam kejadian itu, Tom sedikit pun tidak merasa khawatir dan terus mengejar Rachel sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan dengan ponsel di tangannya, Tom pun mengancam akan memburu semua orang terdekat Rachel sampai benar-benar Rachel menyesal atas perbuatannya tersebut. Atas kejadiannya di kafe tadi, Tom akhirnya masuk ke dalam berita kriminal dan menjadi buronan atas tindakan sadis tersebut. Adik Rachel yang kebetulan ada di rumah pun menyaksikan berita tersebut dan cukup prihatin dengan kejadian itu. Tak disangka orang yang ada di dalam berita itu alias si Tom datang ke rumahnya dan menyandra sang tunangan. Dan dengan pisau dapur di tangannya, adik Rachel mengancam akan bertindak barbar jika si Tom berani macam-macam dengan tunangannya tersebut. Dan tentu hal itu tidak akan membuat Tom takut sedikit pun. Dan justru Tom mendorong sang tunangan hingga membuat pisaunya menusuk perut si tunangan hingga dia tewas saat itu juga. Rachel sendiri terlihat mengebut untuk menjemput Kyle di sekolah, di mana Tom tiba-tiba mengirimkan sebuah gambar bahwa dia sudah menyandera sang adik di rumahnya. Setelah berhasil membawa Kyle ke mobil, Tom pun menelpon untuk memberitahu bahwa sang adik tengah terikat di kursi yang di bawahnya terdapat cairan minyak yang mudah terbakar. Hingga saat Tom membuat Rachel merasa semakin bersalah, tiba-tiba muncullah polisi yang meminta Tom untuk menyerahkan diri. Tom pun berlindung di balik adik Rachel, di mana Tom membakar dan mendorong si adik ke arah polisi hingga dia berhasil kabur. Meski sempat tertembak, Tom ternyata masih kuat untuk menyelesaikan misi amarahnya ini, di mana dia menggunakan mobil adik Rachel untuk mencari Rachel dan Kyle. Hingga saat Rachel dan Kyle menuju ke kantor polisi, melihat mobil adik tunangannya tepat di depannya, yang bisa dipastikan itu adalah si Tom. Berharap si Tom tidak menyadarinya, Rachel pun diam-diam menyalip dan mendekati mobil polisi yang ada di depan. Hingga saat mereka berada di tepat samping mobil polisi, Kyle dan Rachel pun dengan cepat memberitahukan bahwa di belakangnya ada seorang buronan yang sedang dicari oleh polisi. Namun tiba-tiba Tom menabrak mobil polisi hingga dia tewas terlindas truk. Dari situ terjadi kejar-kejaran di mana Tom semakin menggila dan menyebabkan banyak korban sampai-sampai terjadi kecelakaan beruntun. Rachel pun terus melajukan mobilnya untuk menuju ke rumah, dan saat sudah sampai, Rachel menyuruh Kyle untuk bersembunyi di rumah, sementara dirinya akan mencoba untuk menghentikan dari luar. Kyle pun sempat menyalakan sinyal panik kepada 911, dan saat Tom sudah berada tepat di depan rumah, Rachel pun langsung menabrakkan mobilnya hingga Tom terguling. Rachel pun keluar dengan stick golf di tangannya, namun ternyata Tom sudah panggil dan langsung menyerang Rachel hingga dia tak berdaya. Saat Tom sedang mencari Kyle, Rachel pun bangun dan menghampiri lewat pintu belakang. Tapi tiba-tiba Tom pun menarik Rachel kemudian menendangnya beberapa kali, lalu menyeret Kyle dan mencoba untuk mencekiknya menggunakan kabel. Tak ingin anaknya modar, Rachel pun mengambil sebuah gunting dan langsung menusuk mata Tom hingga dia tewas saat itu juga. Dan seperti biasa, polisi datang terlambat setelah kejadian intinya, di mana mereka memberitahukan bahwa adik Rachel juga berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Untuk kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Dan saat di perjalanan, Rachel kembali dibuat kesal dengan seorang pengendara yang melintas, di mana Rachel akhirnya belajar dari kesalahan dan akan bersabar tidak menekan tombol klakson. Tamat. Oke, sampai di sini dulu bro. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.